Shalom semuanya. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sepanjang minggu berjalan ini menikmati penyertaan Allah yang sempurna. Amin. Dan sampai hari ini kita bisa berkumpul kembali beribadah kepada Tuhan, semua karena kasih karunia dan semua karena penyertaan yang sempurna yang membawa kita pada malam hari ini. Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai kami satu minggu berjalan ini. Sehingga hari ini kami kembali di hadapan-Mu. Meninggikan Engkau Raja atas segala Raja. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba menyampaikan firman. Juga kami semua para pemuda-pemudi Tuhan yang ada di tempat ini. Penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu. Kiranya melalui firman-Mu kami menerima kekuatan yang baru. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Baik, saya sapa lagi. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya di minggu berjalan ini? Puji Tuhan semuanya baik. Kelihatan sih dari wajah-wajahnya semua pada baik-baik, sehat-sehat. Dan semoga besok, lusa, satu minggu ke depan bahkan kedepannya lagi kita lebih semangat lagi dan lebih sehat-sehat lagi. Semuanya pada sehat-sehat. Oke, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita membaca dulu ayat firman Tuhannya di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-29. Lumayan panjang. Tapi kita akan baca secara perlahan-lahan. Kita akan baca secara bersama-sama. Biar semuanya nggak ngantuk ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jika mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dan dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Oke, hari ini kita akan sama-sama membahas, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang hidup kudus dalam kasih karunia. Sebelum itu, teman-teman masih ingat nggak judul kita minggu lalu? Tentang apa? Karena ini firman Tuhan yang kita baca ada kaitannya dengan firman Tuhan yang minggu lalu. Di pasal yang sama. Jadi kira-kira teman-teman minggu lalu ada yang masih ingat judulnya apa? Yesus yang memimpin kita pada iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi kita tahu bahwa yang membuat iman kita sempurna, yang membawa kita agar iman kita sempurna adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan yang minggu lalu ada
ada 4 hal yang membuat iman kita bertumbuh. Kira-kira apa, teman-teman masih ingat? Yang pertama, berlomba dengan tekun. Lalu, mata yang tertuju kepada Yesus Kristus. Dan ingat selalu akan Yesus Kristus. Dan apakah kita sudah menikmati 4 hal ini dalam seminggu berjalan ini? Apakah kita sudah menikmati 3 hal ini dalam minggu berjalan ini? Amin. Ya, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hidup kudus dalam kasih karunia Tuhan. Kita tahu bahwa seperti tadi judul kita firman minggu lalu, bahwa Yesus Kristus yang menyempurnakan iman kita. Yesus Kristus yang membuat kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Yesus Kristus yang membawa kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Yesus yang telah mati dan telah bangkit. Dan juga kemarin kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa Yesus Kristus yang telah mati, Yesus Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga, telah menyediakan tempat untuk saya dan saudara. Dan hingga suatu saat nanti kita akan sama-sama memuliakan nama Tuhan di dalam kerajaan Allah. Yesus Kristus yang menyempurnakan iman kita. Yesus Kristus yang mengubah, yang memperbaharui kita. Dan dialah Yesus Kristus itulah yang kita pandang di dalam kehidupan kita. Yesus yang memimpin kita, Yesus yang menuntun kita, dan Yesus yang menolong kita sampai hari ini. Dan saya percaya bahwa kita semua telah percaya benar-benar di dalam hati dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itulah Yesus yang menyertai saya dan saudara sampai detik ini. Amin. Dan kadang kita, terutama kita sebagai pemuda, ada banyak hal yang kadang membuat kita yang mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Ada hal-hal yang menjadi penghambat kita dengan Tuhan. Jadi baik itu seperti di dalam Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang kedua, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Apa beban, apa dosa yang selama ini yang kadang membuat kita yang mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Kadang di saat kita mau berdoa, banyak kali hal ini terjadi atau sering sekali terjadi. Saat kita mau berdoa, kadang kita berpikir hanya sebentar lagi dia baru doa. Atau kadang kita saat mau membaca firman, sebentar lagi, hanya 5 menit lagi deh videonya baru selesai. Atau 10 menit lagi baru videonya selesai. Atau kita scroll Instagram, TikTok, Facebook dulu. Dan kadang ya itu juga yang saya alami sendiri. Dan kadang itu sering menunda-nunda waktu untuk mau datang di hadapan Tuhan. Kayak susah sekali seperti itu. Namun ternyata itu adalah hal-hal yang menjadi penghambat yang menjadi penghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Dan kadang juga hal-hal yang membuat kita saat kita merasa kecewa dengan orang lain, saat kita merasa benci kepada orang lain, kadang hal itu juga yang membuat kita tidak leluasa untuk datang di hadapan Tuhan karena masih ada rasa yang tidak enak hati lah, atau rasa yang tidak baik lah untuk datang di hadapan Tuhan. Dan kadang juga secara rohani kita juga berpikir bahwa saat kita merasa gagal, saat kita merasa kehilangan hal-hal yang menjadi sesuatu hal yang ingin kita capai, dan sesuatu hal yang kita capai itu kadang membuat kita kadang tidak merasa puas, atau
kadang membuat kita kayak merasa, apalah ini, atau kadang merasa bahwa kita kehilangan semangat, kita kehilangan arah, kadang-kadang kita merasa kecewa kadang. Apalagi saat kita mengalami hal-hal yang membuat kita kecewa, hal yang membuat kita rasa sakit hati, pasti sangat susah untuk mau kita datang di hadapan Tuhan. Sangat susah kita mau mendoakan teman kita yang memang yang ada masalah sedikit sama kita. Sangat susah untuk kita mau mengampuni sama orang lain. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa kasih yang telah kita terima, kasih Allah itulah yang kita juga tunjukkan kepada orang lain. Dan kadang banyak hal lain yang kadang membuat kita menjauh daripada Tuhan. Dan tentu itu yang tahu adalah pribadi kita masing-masing. Karena hari-hari kita yang tahu kita melakukan apa. Dan hal-hal itulah yang kadang membuat kita beralih daripada Tuhan. Kadang kita lupa untuk berdoa, kadang kita lupa untuk membaca firman. Ada banyak hal yang terjadi. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa Yesus Kristus yang harus kita pandang di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus sebagai perintis, sebagai pengantara yang menjembatani kita agar kita kembali kepada Tuhan. Yesus Kristus itulah yang harus kita benar-benar muliakan. Yesus Kristus itulah yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Allah yang menuntun kita sampai detik ini. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita lihat bagaimana Yesus adalah teladan iman yang sangat sempurna. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Ia menyempurnakan iman kita dan membuka jalan bagi kita agar kita mendekat kembali kepada Tuhan. Kalau kita mengingat kembali siapa diri kita yang dahulunya, kita yang dahulunya tidak layak di hadapan Tuhan, kita yang dahulunya orang berdosa, kita yang dahulunya tidak bisa untuk datang di hadapan Tuhan. Namun melalui pengorbanan Yesus Kristus membuktikan bahwa Ia mengasihi saya dan saudara. Pengorbanannya membuat kita bisa datang kembali di hadapan Tuhan. Pengorbanannya membuat kita bisa memanggil Dia sebagai Bapa kita. Dan setiap hari kita bisa berdoa, setiap hari kita bisa membaca kebenaran firman Tuhan dan menikmati Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita. Yesus Kristuslah yang telah menang, Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan membuka jalan. Dialah yang harus kita pandang di dalam kehidupan kita. Amin. Sebenarnya di sini ada ayatnya, tapi kok begini ya jadinya. Ada salah teknis kayaknya. Jadi baik bahwa iman kita tidak disempurnakan oleh kekuatan manusia. Iman kita tidak disempurnakan oleh siapa saya, atau kekuatan kita, atau kehebatan kita. Namun iman kita disempurnakan hanya oleh kasih karunia Kristus itu sendiri. Amin. Kasih karunia yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Kasih karunia yang memberi kita keselamatan. Kasih karunia yang memberi kita kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan iman kita itu bukan hanya kita hanya datang beribadah, kita duduk diam, mendengarkan, atau kadang kita ketika memuji Tuhan mengangkat tangan, atau kadang kita
berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan. Iman bukan hanya sekedar percaya, bukan sekedar datang beribadah, bukan sekedar rajin bergereja, rajin beribadah atau rajin berbuat baik, namun iman harus secara nyata terlihat dari kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita ketika kita sendiri, baik itu di rumah atau dimanapun, kadang terlihat apa yang kita lakukan seperti itu. Jadi iman itu menjadi sempurna karena perbuatan-perbuatan kita yang benar di hadapan Tuhan. Seperti yang di seorang Abraham, dia dibenarkan. Teman-teman masih ingat seorang Abraham dibenarkan karena apa? Karena imannya kepada Tuhan. Ketika Tuhan memintanya untuk mempersembahkan anaknya Ishak, apakah dia menolak atau Tuhan, saya sudah minta, bertahun-tahun lamanya saya sudah minta Ishak, saya sudah meminta seorang anak. Namun saat ini ketika Tuhan minta kembali, ketika Tuhan meminta untuk mempersembahkan anaknya itu, apakah dengan bersungut-sungut seorang Abraham mengikuti perintah Tuhan? Sama sekali tidak. Tetapi dengan iman yang ia punya, bahwa Tuhan Allah yang ia sembah adalah Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang menyediakan segalanya di dalam kehidupannya. Demikian juga seorang Abraham, ia dibenarkan karena perbuatannya, oleh karena imannya di dalam Tuhan. Demikian juga saya dan saudara, kita dibenarkan oleh karena iman kita di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Untuk itulah Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kita agar kita hidup kudus di dalam Tuhan. Hidup kudus berarti itu kita menjauh daripada yang namanya dosa. Hidup kudus membuat kita semakin untuk kita lebih mendekatkan lagi diri kita kepada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia yang Tuhan berikan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan juga telah menuntun kita, Tuhan yang telah memperbaharui hidup kita, Tuhan yang telah mengubah hidup saya dan saudara. Dan Tuhan Yesus itulah yang kita pandang di dalam kehidupan kita. Dia mau kita agar kita benar-benar mengejar kekudusan. Dia mau agar kita benar-benar maju untuk tetap setia melayaninya sampai akhir hidup kita. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan kita harus mengejar kekudusan itu? Kenapa kita harus mengejar kekudusan itu? Karena Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia. Dan Dia mau agar kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya yang telah menerima kasih karunia Allah itu, yang telah menerima kemurahan, yang telah menerima keselamatan itu, Tuhan mau agar kita benar-benar menjaga hidup kita, agar tetap berada di dalam hadirat Tuhan, tetap mengejar kekudusan itu. Dan dengan setiap hari kita membangun hubungan kita di hadapan Tuhan. Setiap hari kita beribadah, setiap hari kita berdoa. Dan secara pribadi, saya percaya bahwa semakin hari kita akan semakin bertumbuh di dalam iman kita, di dalam Yesus Kristus. Amin. Untuk itu sebagai pemuda-pemudi, kadang banyak hal yang membuat kita untuk mau meninggalkan Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita kehilangan identitas kita di dalam Tuhan. Namun saya percaya bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan Allah yang hidup,
Dia yang akan memelihara hidup saya dan saudara. Dan Dia juga yang menuntun saya dan saudara agar kita hari-hari hidup kita tetap berdiri di hadapan Tuhan dan tetap memandang Dia sebagai Tuhan Allah yang hidup, Allah yang menuntun saya dan saudara sampai detik ini. Dan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih Allah. Kita adalah orang-orang umat kudus yang Tuhan pilih, yang Tuhan panggil menjadi orang-orang yang memuliakan namanya. Kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Apakah ada teman-teman yang hafal ayatnya? Amin. Kita akan sama-sama membaca bersama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan telah memanggil saya dan saudara sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, bangsa Israel, Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa kamu adalah bangsa yang aku pilih, kepunyaanku sendiri. Seberapa banyaknya bangsa Israel pada waktu itu berdosa di hadapan Tuhan, melakukan kejahatan, memberontak kepada Tuhan. Namun Tuhan yang menuntun mereka, Ia tetap mengatakan bahwa mereka adalah umat kepunyaanku, milikku sendiri, kata Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Di tengah zaman yang hancur ini, Tuhan telah memilih saya dan saudara dari sekian berjuta-juta orang. Tuhan telah memilih saya dan saudara menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi pribadi yang Tuhan telah panggil. Diberi kuasa, diberi kemampuan, diberi kekuatan. Agar dimanapun kita berada, kita tetap berdiri sebagai murid Kristus. Kita tetap berdiri sebagai orang percaya sampai akhir hidup kita. Yang selalu kita ingat adalah Yesus Kristus yang harus kita pandang di dalam kehidupan kita. Sekalipun kadang kita merasa jatuh, kadang kita merasa lelah, kadang kita merasa gagal. Namun kembali lagi, pandanglah Yesus Kristus. Amin. Karena Yesus Kristus, Dia selalu mengangkat saya dan saudara. Saat kita merasa jatuh, saat kita merasa gagal, saat kita merasa takut, saat kita merasa bimbang. Terutama saat kita merasa gagal menggapai apa yang menjadi cita-cita kita. Kadang itu banyak orang yang tertawa kadang melihat kegagalan kita. Mungkin teman kita, saudara kita, atau orang lain menertawakan kegagalan kita. Namun tidak dengan Tuhan. Tuhan selalu membuat kita untuk tetap kembali bangkit, kembali berdiri di hadapannya, dan kembali memandang Dia sebagai Tuhan Allah yang hidup. Amin. Karena Tuhan Allah yang hidup telah menyertai saya dan saudara sampai hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan Allah yang telah menuntun kita sampai detik ini, juga Tuhan Allah yang hidup, Yesus Kristus, menuntun saya dan saudara sampai akhir hidup kita. Untuk itu kita tetap berusaha agar sampai akhir hidup kita tetap hidup kudus, kita tetap memandang Yesus Kristus, dan tetap hidup, tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan baca lagi bersama-sama firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28.
Apakah semua sudah dapat? 1, 2, 3. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, seperti di ayat yang ke-22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Tempat di mana Allah tinggal, tempat di mana Allah bertata, Allah berdiam, dan tempat di mana kita orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang kekal, di mana Tuhan telah menjanjikan bahwa sampai akhir hidup kita, ketika kita benar-benar setia kepada Tuhan, ketika kita benar-benar menyadari bahwa aku ada hanya karena kasih karunia Tuhan, aku ada sampai hari ini hanya karena Tuhan yang memberiku kekuatan, hanya karena Tuhan yang melayakkanku, hanya karena Tuhan yang membuat kita bisa memperoleh keselamatan itu. Dan sampai akhir kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Sampai akhir kita bisa berdiam bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Karena Ia sendiri menjanjikan hidup yang kekal kepada saya dan saudara. Dan kita percaya bahwa di mana Tuhan ada, di situ juga kita akan berada. Amin. Tuhan yang telah menuntun saya dan saudara, Tuhan yang telah memberi kita kasih karunia secara cuma-cuma. Kasih karunia bukan karena perbuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena siapa saya dan saudara, tapi semua karena kasih Allah yang sungguh amat besar di dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu kita adalah orang yang telah menerima kasih karunia. Dan kasih karunia yang kita terima bukan menjadi alasan untuk kita bisa hidup sembarangan atau kita hidup mau-maunya kita saja. Tapi dengan kasih karunia kita tunduk di hadapan Tuhan. Dengan kasih karunia yang Tuhan berikan, kita datang di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati kita memandang Dia sebagai Tuhan Allah yang hidup. Dan di dalam kasih karunia itulah kita hidup takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Kasih karunia yang kita telah terima, hidup kudus dalam kasih karunia artinya bahwa hidup kita semakin hari harus semakin dekat kepada Tuhan. Hidup kudus dalam kasih karunia artinya bahwa semakin hari kita menerima anugerah keselamatan, dan semakin hari kita semakin hidup, membangun iman kita, membangun hubungan kita di hadapan Tuhan. Sekalipun jatuh bangun, tetap kembali memandang Tuhan kita yang hidup. Sekalipun orang lain dapat menertawakan kita saat kita gagal, saat kita tidak mampu, namun kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang memampukan saya dan saudara. Kita punya Tuhan yang bersama saya dan saudara. Sampai akhir kita dapat menjadi orang-orang yang menikmati kasih Allah dan menikmati kasih karunia-Nya di dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu melalui firman Tuhan hari ini mengajarkan kita agar semakin hari kita semakin hidup dekat dengan Yesus Kristus. Semakin hari kita semakin hidup memandang Tuhan Allah kita yang hidup. Dan semakin hari kita tetap bergantung hanya kepada Yesus Kristus. Kita mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur di dalam keadaan apapun. Karena kita percaya bahwa kita tidak berjalan sendirian. Namun kita berjalan bersama dengan Tuhan Allah yang kita percayai. Amin. Dan sampai detik ini Tuhan Allah selalu menyertai saya dan saudara, dan kadang kita yang merasa bahwa kita berjalan sendirian. Kadang kita yang merasa bahwa kita tidak memiliki kemampuan apa-apa, kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Namun percaya bahwa dengan iman setiap harinya
Tuhan, kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya ajak agar kita semua pemuda-pemudi, dalam hal apapun, jangan menyerah, tetap memandang Tuhan Allah kita, dan tetap berdiri di hadapannya. Dan tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Dan tetap menjadi orang, jadilah pribadi yang tetap menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, baik itu lewat perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita. Jadilah orang-orang yang berbeda dari dunia, dan jadilah orang-orang yang tetap memandang Tuhan Allah kita, Allah yang hidup, sampai akhir hidup kita. Amin. Amin. Sekian dari firman Tuhan malam hari ini. Kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami agar semakin hari terus membangun hubungan kami di hadapan-Mu. Dan semakin hari kami hidup, kami tinggal di dalam kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami ya Tuhan, agar dimanapun kami berada, dan apapun yang kami alami dalam kehidupan kami tetap memandang Engkau Allah yang hidup, Allah yang menuntun kami sampai detik ini, juga Allah yang sama akan menuntun kami sampai akhir hidup kami. Layakan kami ya Tuhan, pakailah kami sebagai pemuda Tuhan untuk menjadi bejana, untuk menjadi terang, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, kita akan sama-sama menaikkan setiap pokok doa kita di hadapan Tuhan. Yang pertama kita sama-sama berdoa untuk pribadi kita masing-masing, juga doakan teman kita yang di samping, agar semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam iman. Semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan setiap pergumulan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan juga kita sama-sama berdoa untuk ibadah pemuda ini. Kiranya Tuhan pakai sebagai pintu penginjilan, agar melalui ibadah ini banyak pemuda dapat dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa satu suara di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau telah memanggil kami, Engkau telah menguduskan kami, Engkau telah memulihkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah menuntun kami hari ini, dan sampai akhir hidup kami Engkau Allah yang sama menuntun kami. Dan kiranya kasih karunia dan keselamatan daripada Tuhan terus menyertai seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa setiap pribadi untuk anak-anak pemuda berada di tempat ini. Kiranya Tuhan jamalah seluruh kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, perbaharui hati, pikiran, bahkan seluruh hidup kami, agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya setiap hari kami membangun hubungan kami di hadapan-Mu. Setiap hari kami semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan setiap pergumulan kami masing-masing, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menuntun kami, Engkau Allah yang memimpin kami, juga Engkau Allah yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, bahkan dimanapun kami berada, jadikan kami saksi Kristus, jadikan kami sebagai murid sejati yang memberitakan Injil kasih karunia Allah. Juga ibadah pemuda ini ya Tuhan, kami berdoa kiranya menjadi pintu penginjilan kerajaan Allah turun atas seluruh kehidupan kami. Dan kiranya melalui ibadah pemuda ini ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa dapat diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa muda dapat dimenangkan bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jadikan kami sebagai pribadi-pribadi Tuhan yang terus memegang Injil di dalam kehidupan kami, dan terus memandang Engkau Allah yang hidup, Allah yang menuntun kami sampai detik ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kita juga sama-sama berdoa untuk Gereja Antioch Mission Church, juga rencana pemindahan gereja, kiranya semua dapat berjalan dengan lancar. Setiap proses yang ada Tuhan turut bekerja. Dan kita juga sama berdoa agar melalui gereja ini kiranya menjadi gereja yang Tuhan pakai untuk kemuliaannya di Indonesia. Juga setiap program yang ada Tuhan pakai sesuai dengan kehendak-Nya. Kita sama-sama berdoa satu suara di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Antioch Mission Church. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah kepala atas gereja ini ya Tuhan. Dan kami percaya kiranya kasih karunia daripada Tuhan